wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahu wa tabi'at tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqullah. Al-munasabah. Nasabah hubungan. Mak dari kata nasab ya. Nasab hubungan si A, si B, si C. Sabaqa ladaina inda bayani sababi nuzuli qissati ashabil kahfi annal yahud amaru al-musyrikin ayyas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qissati ashabil kahfi. Nah, di situ berhentinya baru dipaham. Sabakoh telah lewat. Ada cerita yang terdahulu terkait penjelasan sebab nuzul kisah Ashabul Kahfi. Yaitu orang Yahudi menyuruh orang musyrikin Mekah untuk bertanya kepada Rasulullah tentang kisah Ashabil Kahfi. Nyuruhnya ini karena musyrikin Mekah sengaja datang ke Madinah untuk konsultasi kepada para rahib Yahudi juga Nasrani. Gimana ini? Ngetes Nabi gitu. Ngetes dalam rangka menjegal dakwah, cari kelemahannya. Baru Yahudi tanyain dia. Ashabul Kahfi, Zulkarnain, sama satu lagi tentang ruh. Oh ini dia. Wa'an qissati Zulkarnain. Oh, tentang Zulkarnain. Wa'anir ruh. Itu tentang ruh. Wal masyhur an-nasailin Quraisy. Informasi yang populer, yang masyhur, mereka adalah suku Quraisy. Quraisy Makkah. Kafir Quraisy. Wa Zulkarnain huwal Iskandar al-Yunani. Alexander, orang Yunani. Kama zakara Ibnu Ishaq. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq ahli sejarah. Itu bukunya yang sebagai rujukan utama. Masya Allah ada puluhan, 50 jilid lebih tebal-tebal. Waqala Wahab huwa Rumi. Tapi menurut Al-Wahhab ya nama juga tokoh. Dia bukan Yunani tapi Rumi, orang Romawi. Wa huwa khata. Menurut Mufasir salah orang Romawi. Yang betul Yunani. Iya, berikutnya Pak. Yunani. Iya. Wa hadhihi hiya al-qissah ar-rabi'ah min al-qasas. Ada bilang qasas, ada bilang qisas. Sebab mufradnya qissah. Jadi qisas. Tapi Al-Quran qasas. Ya. Nahnu nakusu alaikum ya. Al-qasas. Ya. Dua-duanya betul. Kisah keempat ini Bihazi surah. Yaitu kisah yang keempat. Satu lagi apa ya? Nah, ini apa nih? Waradat ba'da qissati ashabil kahfi. Muncul setelah kisah Ashabul Kahfi wa qissat sahibail jannah. Oh iya nih yang keempat. Setelah kisah dua pemilik kebun. Dua pemilik kebun yang pelit. Padahal ayahnya baik. Akhirnya dia bersembunyi ketika mau panen.
dari orang-orang miskin lalu dibakar. Wa qissat amril malaika bisujud li Adam wa ibai iblis. Kemudian kisah malaikat sujud kepada Adam dan enggannya iblis. Aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Ya, itu hubungannya. Berikutnya at-tafsir wal bayan. Wa yasalunaka an dzil qarnain. Qul sa'atlu alaikum minhu zikra. Mereka bertanya tentang Zulkarnain. Katakan ya Muhammad, saat lu talah akan aku paparkan, bacakan kepada kalian minhu sebagian dari Zulkarnain. Ai was'aluka al-Yahud wa Quraisy ya Muhammad akan bertanya kepada engkau Yahudi dan Quraisy an khabari Dzulqarnain tentang kisah Zulkarnain. Soalu ikhtibar wa ta'annud. Pertanyaan ini pertanyaan ujian, ngetes. Ta'annud sama. Ta'annud ngetes untuk menjatuhkan itu namanya ta'annud ya. Eh faqala lahum, Nabi berkata kepada mereka, sa'ukhbirukum anhu khabaran mazkuran fil Quran tariqul wahyi al-matlu. Akan aku informasikan kepada kalian berita yang dimaksud dalam Al-Quran dengan cara wahyu yang dibacakan al-munazzal ala alayya min rabbi, yang diturunkan oleh Tuhanku kepadaku. Wa qad taqaddama anna kuffar Makkah ba'asu ila ahlil kitab. Di atas sudah diceritakan bahwa kafir Makkah mengutus ba'asu datang kepada ahlul kitab yas'aluna minhum, mereka bertanya ma yamtahinuna bihin nabi, apa yang bisa kita jadikan ujian buat nabi, tes nabi. Faqalu salu an rajulin tawafin fil ard, tanya tentang orang yang keliling dunia. Wa an fityah ma yadri ma sana'u, sekelompok, dan tentang sekelompok pemuda apa yang mereka lakukan. Wa anir ruh, tentang ruh. Fanazalat suratul kahfi, turun surat kahfi. Wa Dzulqarnain qila huwa Iskandar ibnu ini Filipis al-Makduni. Makduni Makedonia al-Yunani. Yunani. Philip ya. Philips. Philips. Iya, benar tadi bacanya salah. Philip al-Makduni al-Yunani. Namanya Iskandar Alexander putra Philip al-Makduni, Makedonia. Ya, Yunani. Alladzi malakat dunya bi asriha qoblal milad, yang menguasai dunia semuanya sebelum kelahiran Nabi Isa, yakni sebelum Masehi, binahwi salasimi'a wa ishrin sana, selama 320 tahun. Apa itu? Banil Iskandariyah, dia itu yang membangun Alexander. Alexander di Mesir ya. Watilmiz Aristo,
muridnya Aristoteles Al-Failasuf, filosof, Al-Muallimul Awal, guru pertama di dunia filsafat Aristoteles. Muridnya ada siapa itu? Plato ya. Ada siapa lagi itu? Banyak para filosof berikutnya. Haribul Purs yang menyerang, berperang dengan Persia. Wastaula ala mulki dar. Dar apa ini? Dia menguasai kerajaan negara ini. Ntar Bu, eh, Bu Rina yang tahu ini. Wa tazawwaja ibnatahu, menikah sama anaknya. Anaknya dinikahin. Tuh gitu sebelum Masehi. Summa safaril Hind, dia mengembara ke India. Waharaba hunak, perang, memerangi India. Summa hakama Misra, terus memerintah Mesir. Wa inna masumia Zulkarnain, dia dinamai Zulkarnain. Coba diangkat. Li'annahu balaga karena syamsi min maghribiha. Karena dia petualangannya mencapai tuh, ujung matahari, maksudnya tempat terbenam matahari. Di maghribiha, tempat terbenamnya. Faqala ba'la aksaril bilad syarqan wa qurban. Karena dia menguasai, memenangkan, ya, menguasai sebagian besar negeri-negeri timur dan barat. Kalau Syaukani, ahli sejarah juga nih, Imam Syaukani. Wahada muskil, problem ini. Lanahu kana kafiran wa tilmid Aristo. Sebab dia ini kafir menurut versi ini, Syaukani. Dan muridnya Aristo. Wa zahir annahu abdun soleh. Namun yang jelas dia adalah hamba yang soleh. Atahullahu mulkan wasi'an. Allah yang memberikan kerajaan yang luas, besar. Wahada ma'asyara ilaihil Qur'an fi qawlihi ta'ala. Ini yang diisyaratkan oleh Al-Quran dalam firman-Nya, Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kami yang mengokohkannya di muka bumi dan kami berikan dia jalan menuju segala sesuatu. Sababa, jalan, torek. Ai inna a'tainahu mulkan aziman. Kami berikan kerajaan besar kepadanya. Tuh, jadi soleh. Ya, ada isyarat dia orang soleh. Iya. Terus lagi diangkat. Terus cuma catatan kaki. Diangkat lagi, Pak. Diangkat lagi, Pak. Wah, saya pengen nyoret-nyoret ini. Anaknya Pak Jamal kali itu. Dia kecoret, Bu, sambil ngelenggut. Ah, tuh, coret lagi banyak. Halo, Pak Jamal, diangkat. Pak Jamalnya nggak ada anaknya barangkali. Oh, ini banyak ahli tafsir ini. Oh, pasir. Iya, Kan ini dia. lagi belajar Gitu ya. tafsir Ustaz. Sekarang lu belajarnya tafsir. Ya, ahli. Eh,
Oh, ah, ini ada banjir kali ini. Ustaz, ada problem apa? Dinaikin, dinaikin. Ah, Baru datang nih Ustaz, baru datang. Tuh lihat Tadi tuh, ah, asisten AI tadi yang ini. Mas, coretan itu. Naikin kayaknya Ustaz, nggak masuk pondok gede lah. naik Pak Jamal. Hmm. Naik. Iya, Yang mana tuh, Bu? Tadi mulkan aziman, Halaman berapa tadi? berikutnya terus ke sekarang atas lagi. sekarang 355, sekarang 355. Oh, baik. Ya terus sudah tafsir. Ya ini dia. Wa Ya, terus makkannahu, turunin lewat. dikit. Wa makkannahu fihi min jami'i ma yu'tal muluk. Kami mantapkan dia di semua kerajaan-kerajaan yang memiliki kekuasaan mutlak, al-muda'amah, yang ditopang, didukung bil junud, oleh tentara, pasukan, wa alatil harb wal ilm, dan alat perang serta ilmu. Jadi maksudnya yang dia lewati antara timur dan barat dalam pengembaraannya, raja-raja yang dia lewati, kerajaan yang lewati itu udah maju, memiliki tentara yang kuat serta alat perang, bahkan keilmuan. Nah, zaman Aristoteles jangan dikira nggak ada orang nggak bisa ngirab, semuanya bisa. Itu zaman Aristoteles. Sehingga pernah baca buku Balaghah, itu Balaghah Aristo. Aristoteles tahu Balaghah, jangan serta LBIQ aja. Wa aqdarnahu ala tasarruf bihaitsu yasilu ila jami'i anha'il mamlakah. Kami kami takdirkan dia, si Zulkarnain, bisa bertindak alat tasarruf, bisa bertindak, menguasai, merajai, mengatur, di mana seluruh kerajaan dia dia injak, dia pijak, dia sampai, ya. Wa mahadna lahu minal asbab wal wasail, kami berikan, mahada kami berikan, berikan jalan maksudnya. Tuh jalan dan sarana allati tumakkinuhu minas saitarah, yang membuat dia menjadi menguasai saitarah, wa bastin nufuz, menyebarkan pengaruh, aina sya'a wa kaifa sya'a, nah, di mana saja dan bagaimana saja. Famaliku masyarikil ardi wa magharibiha. Oh, bukan maliku, malaka. Maka dia menguasai bumi belahan timur dan barat. Wadanat lahul bilad. Semua negeri tunduk. Dana tunduk. Wa khadu'at, sama tunduk lahu mulukul Arab wal ajam. Baik bangsa Arab maupun asing. Faqauluhu wa atainahu min kulli syai'in sababa maknahu. Firmannya yang berbunyi wa atainahu min kulli syai'in sababa, artinya a'tainahu min kulli ma yata'allaku bimatlubihi tariqan. Kami berikan semua yang dicari, diinginkan, berikan apa? Jalan. Ya tawassalu biha, yang mengantarkannya ila mayurid, kepada yang dia inginkan. Wah, ini nggak menceritakan kesolehannya ya. Global. Dia orang soleh itu saja. Maka semuanya diberikan. Kita anu ini apa namanya? Jadi tertarik, Allah mengirimkan lagi orang semacam Zulkarnain di dunia sekarang, ah, agar menumpas kebatilan. Wahadhihi turuq hiya. Nah, ini deh.
yaitu jalan ini yaitu faat pertama. Faat ba'asa hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hami'ah. Maka kami berikan lagi jalan. Setelah jalan pertama, diberi lagi jalan setelah jalan kedua, ketiga dan seterusnya. Itu maksudnya faat bahasa Bapak. Sehingga ketika dia sampai di daerah tempat terbenam matahari, dia jumpai matahari terbenam fi ainin hami'ah. Ain sebuah mata air boleh, sebuah daerah. Hami'ah, apa nanti kita lupa nih kemarin nih, hami'ah. Yang apa tuh Bu Elwani, ingat nggak? Ai fattaba'a tariqan minat turuq allati tuaddihi ila muradih. Dia terus menelusuri jalan yang mengantarkannya sampai kepada tujuan. Hatta idza wasalah nihayatal ard, sehingga ketika sampai ujung bumi, coba diangkat Pak. Ketika sampai di ujung bumi, wasala nihayatal ard min jihatil maghrib, di sebelah barat, allati laisa ba'daha illal bahrul muhit, yang enggak ada lagi wilayah ujung pinggir laut itu di samudra, ya, samudra, illa kecuali bahr, laut, muhit, ya, samudra. Samudra apa sebelah barat Pak? Wa huwa bahruz zulumat, laut gelap, laut hitam kali ini. Awil muhitut, uh, at, atlasi, ya, atau samudra Atlantik kan. Sairan fi biladil maghrib. Dia terus menelusuri negeri-negeri barat, Maghrib, barat. Tunis, Jazair, Morakush, apa nih Morakush ya? Kan Maroko, Maroko mah Maghrib. Fawajada syamsa, dia dapati matahari tagrubu fi ainin kasiratil ham'ah. Matahari terbenam di apa namanya? Ainin mata air, lembah, danau, kelihatan seperti air gitu. Kasirah al-ham'ah, yang banyak ham'ahnya Pak. Tolong sambil dicari Pak. Hama, ham, di terjemahan ada kan. Aitin al-aswan, artinya tanah hitam. Wahada ma yulahaz min ghiyabi qarsis syams ala sahil al-muhit al-mukhtalit birrimal wattinah as-sauda. Ini diduga, yulahaz diamati, diduga tempat terbitnya lingkaran matahari, ya, lingkaran matahari di pantai samudra yang bercampur dengan pasir-pasir dan tanah hitam di ujung barat matahari terbenam. Maka kalau dilihat dari jauh, insya Allah terbayang di sampai di situ si Zulkarnain petualangannya. Ya. Qala Razi, Imam Razi berkata, innahu sabata bid-dalil annal arda qurah. Maka ini menjadi bukti kuat bahwa bumi bulat sebagai bola. Wa anna sama muhita biha. Langit mengelilinginya. Wala syakka anna syamsa fil fulki. Iya, fil falak, ke falak ini falak. Falak mah pakai kop. Fil fulki. Dan tidak ragu bahwa matahari itu berada dalam falak. Enggak ah. Mau bil falak pakai kop.
Iya, fulki, fulki perahu. Ya, kita teruskan. Wa aidan qala ta'ala wa wajada indaha qauman. Di sana tempat terbenam matahari dia mendapatkan bangsa kaum. Wa ma'lum anna julusa qaumin fi qurbis syamsi ghairu mawjud. Padahal diketahui bahwa keberadaan kaum dekat matahari itu tidak ada. Wa aidan asyamsu akbar minal ardi. Juga dimaklum bahwa matahari lebih besar ketimbang bumi. Terus Pak. Hmm? Bimarratin kasirah berkali lipat. Fakaifa yuqal dukhuluha fi ainim min uyunil ardi. Bagaimana bisa diterima akal matahari masuk ke dalam kubangan mata air di bumi? Ini apa ini, Pak? Ah, iya, saya kaget. Saya kira ada jin. Iya. Idza sabata hadza fanaqul. Kalau bisa disepakati ini, sabata, maka kita katakan takwil qaulihi ta'ala, takwil firman Allah, tagrubu fi ainin hami'ah. Oh, hami'ah hitam. Anna Zulkarnain, bahwa Zulkarnain ketika sampai, Pak, ini ada yang bakal main ya. Si Anu tuh si kecil kali. Hilang ininya. Iya, hilang Pak Jamalnya ngikut hilang. Ya. Hmm. Lagi liburan di rumahnya banyak anaknya kali Ustaz. Cucu, anak, jangan dikira. Kirain masih muda. Iya, mana? Anna Dzulkarnain lamma balagha maudhi'aha fil maghrib, Zulkarnain ketika mencapai barat, tanah tempatnya di sebelah barat, walam yabqa ba'dahu syai' minal imarat, setelah itu dia tidak jumpai bangunan, wajada syamsa ka'annaha taqrubu fi ainin. Dia jumpai matahari terbit seolah-olah fi ainin, di kubangan air, mata air ya. Wah, datin muslimah yang apa? Hitam. Wa ilam takun kadzalika fil haqiqah, meskipun tidak seperti itu, kama anna raqib al-bahra, seperti halnya orang yang berlayar di laut, ya rasyamsa ka'annaha taghib fil bahri. Dia melihat seolah matahari masuk ke dalam laut. Idza lam yara syatta, kalau dia tidak melihat permukaan. Wa hiya fil haqiqah, no lu, kegedean ini, kebesaran ini Pak. Ya, wa hiya fil haqiqah. Tuh. Wajada syamsa, coba geser ke kiri.
Tatagibu waro al bahar. Heeh. Ini Belum kakak nih, di kanan saya, Ustaz. lagi dikendalikan. Rupanya anu Bu ada pengaruh cuaca ini. Hah? Iya, aja mah Wah, banjiran. terus Pak diangkat lagi itu udah Gimana kayaknya. Ustaz? Itu kan jelas. Ada mana? Ini kan? Ah, itu. Hmm. Orang Pak Jamalnya baru datang tuh, Ustaz. Ya, lagi Oh, bikin Ini kan tadi udah bukan. lewat ini. Terus angkat lagi Pak. Bu Oh Hilwani iya, lihat layarnya kan? angkat. Layarnya juga nih kegedean nih. Iya. nah, ya itu segitu dah. Terus, Terus. terus kamaan narakib. Nah itu baru tuh fil hakikoh. Nah ini digeser layarnya nih. Is, layarnya digeser ke kiri atau dikecilin dikit kali. Nah, wahada huwa ta'wil alladzi dzakarahu Abu Ali al-Jubai fi tafsirihi. Jubai ini tokoh Mu'tazilah. Hmm. Ini takwil yang disampaikan oleh Imam Al-Jubai. Bukan berarti fi ainin hamiah masuk dalam artian hakiki. Sebab matahari lebih gede dari bumi. Oleh karena itu, dia merasionalkan ibarat orang yang berlayar di laut menyaksikan matahari terbenam seolah-olah masuk ke laut. Itu. Tadi ainin itu air, hamiah yang hitam. Iya, min hamaim masnun ada dalam ayat lain. Eh, coba terus Pak, tapi sambil digeser ke kiri Pak. Ini baru ayat barunya. Digeser ke kiri Pak. Itu takut ada ayat yang nggak kelihatan. Kalau di HP udah pas, Ustaz ya. Kalau di HP udah pas tadi itu anu mungkin settingan komputer penerima itu yang agak berputar. Jadi, Nah, ya dia Ustaz di situ digeser. Ya itu. loh kan saya bukan Kalau host. di semua perangkat ini mestinya pas sesuai Ya, dengan yang ada di Oh, kalau gitu saya aja yang iya di laptop mengendalikan. saya juga pas. udah pas Ya, seharusnya. ya. Ini sentralnya di depan ini ya. Oke. Wawajada inda. Ini ya. Tuh. Ini kegedean ini. Oh. Muat. Jadinya dari sini juga. Dari Ustaz kayaknya di sini pas sudah Ustaz. Di HP pas. Eh, ini ya. Wawajada indaha qauman. Qulna ya zal qarnain. Imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Lalu dia si Zulkarnain mendapati di ujung negeri sebelah barat sana kaum bangsa. Kami bilang kepada Zulkarnain, kami Allah. Ya Zulkarnain, imma antu azima, bisa engkau azab mereka. Wa imma antattakhidha fihim husna, bisa juga engkau berikan kebaikan pada mereka. Ai wajada fi aqsal maghrib di ujung sebelah barat dia mendapati indatil kalain alhamiah di mata air yang hitam itu kauman kufar kaum bangsa kafir wa ummah azimah mimbani Adam
dan sekelompok orang turunan Adam. Fakulna lahu bil ilham. Kami bilang kepadanya dengan cara ilham. Ilham udah paham belum? Ah, bilang kepada kami bilang Allah bilang kepada siapa? Zulkarnain, anta mukhayyar fihim baina amrain. Engkau diberi dua pilihan di hadapan mereka. Imma an tu'adzibahum bil qatli. Pertama, bisa engkau bunuh in asarru alal kufri. Jika mereka terus kufur, didakwahkan, diajak, Mazul Qarnain nggak mau, dia tetap pilih kufur, bunuh, perangi. Wa imma an tuhsina ilaihim wa tasbiru alaihim. Bisa juga engkau berbuat baik kepada mereka dan bersabar. Bidakwatihim ilal haq, dalam rangka mengajak mereka kepada yang benar dan petunjuk. Wa ta'li mihim, mengajarkan mereka asyara'i wal ahkam. Ya, sampai sini Zulkarnain kita menjadi tambah yakin dia orang soleh. Atau bisa jadi jangan-jangan nanti nabi nih. Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu summa yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu adaban nukra. Adapun mereka yang zolim tak menerima dakwah kebenaran akan kami azabnya. Huknya keman. Kemudian dikembalikan kepada Tuhannya. Allah maksudnya. Maka di akhirat dikembalikan, kemudian dimatikan. Wa yu'adzibuhu, maka Allah mengazabnya dengan azab yang dahsyat. Nukro sangat diingkari. Qala Zulkarnain li ba'di hasyatih. Zulkarnain berkata kepada sementara pengawalnya, amma man zolama nafsahu bil israr ala syirki. Kata Zulkarnain kepada pengawalnya. Adapun mereka yang menzolimi diri mereka dengan terus bertahan dalam kesyirikan, walam uh, 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 mana dia? Walam yakbal dakwati, tak menerima dakwahku, ajakanku, fasanu'adzibuhu bil qatli fid dunya. Kami azab dengan dibunuh di dunia. Summa yarji'u ila rabbihi fil akhirah. Kemudian dia kembali kepada Tuhannya di akhirat. Fa yu'adzibuhu 'adzaban munakkaron syani'an fi nari jahannam. Kemudian dia akan diazab oleh Allah dengan dahsyat, syani, bengis ya, di neraka jahanam. Wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna. Adapun mereka yang iman dan beramal saleh, dia akan mendapatkan balasan baik. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Dan akan kami katakan kepadanya, kepada si Zulkarnain, min amrina, terkait dengan perintah kami, yusra, gampang. Ai wa amma man amana billahi wa wahdaniyatihi. Artinya orang yang iman kepada Allah dan keesaannya. Wa saddaqa da'wati, membenarkan dakwahku. Wa amila amalan salihan, beramal saleh. Mimma, mana dia? Oh. Mimma yaqtadihil iman, amal soleh yang menambahkan keimanan, fajazauhul jannah, maka balasannya surga. Wasanatlubu minhu amron za yusrin, dan kami akan mintakan darinya sesuatu yang mudah, ghairu su'bin wala syakin, tidak susah, tidak sulit. Liar ghaba fi dinillah, agar dia
senang kepada agama Allah. Paham maksudnya ya? Mereka yang menerima dakwah, maka dikasih perintah dan larangan yang mudah-mudah, bukan yang susah-susah, gitu. Sehingga dia senang sama agama. Wa yuhibbu fi'la awamirillahi min salat wa siyam wa zakat. Lalu mereka-mereka itu menjadi senang kepada perintah Allah seperti salat, puasa, zakat. Nah, lu nggak ada salat, zakat, puasa. Dan ini 360 tahun sebelum Masehi. Ya, Zulkarnain itu. Oh, mana dia? Wa kharaj, kharaj pajak. Wa nahwiha. Senang bayar pajak. Kalau kita terpaksa. Fala na'muruhu bisyak. Maka kami tak akan memberikan perintah yang sulit, susah. Walakin bisahlil muyassar. Tapi dengan mudah. Yang mudah-mudah saja. Gitu. Hah? Terus ya. Summa atba'a sababan yang kedua. Hatta idza balagha matli asy-syamsi. Nah, ini yang ke timur nih. Wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Kemudian dia menelusuri jalan berikutnya. Atba'a sababa. Sehingga ketika mencapai sebelah tempat terbit matahari, ya ini sebelah timur, dia jumpai di sana ada kaum bangsa yang tidak kami berikan kepada mereka eh, tabir sitro selainnya. Summa salaka tariqan akhar muttajihan min maghribis syamsi ila masyriqiha. Artinya kemudian dia menempuh jalan lain yaitu eh, dari barat menuju timur, ya, barat mulai terbenamnya matahari. Ya, ini ya. Oke. Hatta idza wasalal maudhi, sehingga ketika sampai di tempat di sebelah timur sana, alladzi tatlu alaihi syamsu, tempat terbit matahari awalan pertama kali min ma'muril ardi, dari bangunan bumi ini, wajadaha tatlu'u ala qaumin hufatin urat. Zulkarnain mendapatinya matahari terbit di bangsa sana di sebelah timur. Ada bangsa yang telanjang, nggak pakai sendal, hufat, urat, telanjang. La syai'a yasturuhum. Oh, itu sitro itu. Tak ada selembar benang pun yang menutupi mereka min harri syamsi, dari panasnya matahari. La minal libas, tak berpakaian, wala minal buyut, tidak ada rumah, wal mabani, bangunan, wal asjar, nggak ada pepohonan. Wa innama ya'isuna fi mafazatin la ma'wa fiha. Akan tapi mereka hidup di hamparan tanah yang tak ada tempat. Tengah padang pasir lagi. Wala syajar, tak ada pohonan. Wa aksaru ma'isyatihim minas samak. Ya, sumber kehidupan mereka yang mereka konsumsi ikan. Kadzalika waqad ahadna bima ladaihi khubro. Kayak begitu. Kami informasikan kepada apa namanya? Kami berikan kepada Zulkarnain informasinya. Kadzalika waqad ahadna bima ladaihi khubro. Jadi asalnya begini. Waqad ahadna khubro. Kayak begitu kami informasikan terkait yang ngetes Nabi. Tuh kayak begitu diinformasikan. Bima ladaihi, yang berkenaan dengan Zulkarnain. Ai in am
Inna amra Dzulqarnain kama wasafna, artinya terkait dengan Zulkarnain seperti yang kami gambarkan min qablu, dari sebelumnya, min ittiba'il asbab, yaitu menelusuri jalan-jalan timur barat, hatta balaqal masyriq wal maghrib, sampai ke timur dan ke barat, waqad alimna hina malakna, dan kami tahu, hina malaknahu, ketika kami berikan kuasa kepadanya, ma'indahu minas salahiyah, perbaikan yang diakibatkan oleh Zulkarnain, lidzalikal malik, kepada raja-raja yang dia temui, wal istiqlal bihi, dan kemerdekaan. Wa nahnu muttali'un ala muttali'un ala kelewat, ala jami'i, turunin dikit, ahwalihi, terkait segala sesuatunya. La yakhfa alaina minha syai', tak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi kami, bagi Allah. Kama fi ayatin ukhra, seperti diterangkan dalam ayat yang lain, innallaha la yakhfa alaihi syai' fil ardi wala fis sama'. Gak ada yang tersembunyi bagi Allah, baik di langit maupun di bumi. Tak persis Allah. Zulkarnain 360 tahun sebelum Masehi, detail ceritanya. Fahuwa kama wusif, artinya Zulkarnain seperti digambarkan, mimma la ya'lamuhu illa alimul ghaib wasyahadah, memberikan kesan, informasi, keyakinan bahwa nggak ada yang tahu tentang mereka Zulkarnain kecuali Allah, kecuali yang tahu akan yang gaib, yang tersembunyi, dan yang nyata, syahadah. 3. Summaat ba'asa baba, dia telusuri jalan lain, hatta idza balagha baina saddaini, ketika sampai kepada dua benteng. Wajada min dunihima, dia dapati di balik benteng itu qauman la yakaduna yafqahuna qawla, yang nggak bisa diajak bicara, nggak paham bicara kita. Ai summa salaka tariqan salisan mu'taridun bainal masyriq wal maghrib. Kemudian dia menempuh jalan yang ketiga yang terhampar antara timur dan barat, muttajihan minal masyriq ila syamal, dari timur ke utara. Hatta idza wasala bainal jabalain, sehingga ketika sampai sebuah tempat di antara dua gunung, baina Armenia wa Azerbaijan. Azerbaijan ya Persia ya. Wajada min waraihima, dijumpai di balik dua benteng tadi, qauman minan nas, ada kaum manusia, la yakaduna yafqahuna qawla, hampir-hampir tidak bisa bicara, sehingga perlu penterjemah, nggak paham. Berikutnya, la yakaduna yafqahuna kalam ghairihim, kalam orang lain, li gharabat lughatihim wa qillat fitnatihim wa nabahatihim, karena asing bahasanya, sedikit kecerdasannya, dan ya sama kecerdasan. Nabahah itu Bu, artinya kalau orang ngomong separoh, separuhnya lagi dia udah tahu, kan itu namanya cerdas. Haula'il qaumu minas saqalibah as-salaf, ya, umat terdahulu salaf. Apa ini? Mereka adalah kelompok sokolibah, dalam kurung salaf. Secara harfiah si salaf yang duluan ya. Alladzi yaskununa syarqail bahril aswad, yang menempati dua belahan timur
Laut Hitam. Fisaddin mani'in bainal jabalain. Berada di balik benteng yang kokoh antara dua gunung. Qurba Madinat Babil Abwab. Dekat kota yang disebut Babul Abwab. Apa Bab El Mandeb ya? Iya. Au, apa ini? Au Dribs, apa ini? Bijabal Kukov. Sebuah gunung namanya Kukov. Iktasabahus Suyah fil qarnil hadir. Yang kemudian tempat itu ditemukan oleh para turis yang apa tuh berpetualang di abad sekarang udah ditemukan. Itu mulu. Qalu ya Dzulqarnain. Mereka berkata kepada Zulkarnain, Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj bangsa. Bangsa Ya'juj atau Ma'juj. Dia adalah perusak. Berbuat kerusakan di muka bumi. Aikala sukkanu sadd bainal jabalain. Artinya penduduk di balik tembok antar dua gunung tadi yang ditemukan. Ya. Coba diangkat ya. Iya. Berkata. Waqad fahi. Coba Pak diturunin dikit Pak. Nah, kebanyakan. Mana dia? Iya. Waqad fahima. Fahima kalamahum Zulkarnain bitaisirillahil asbab allati a'taha lahu. Tapi kemudian Zulkarnain berkat kemudahan yang Allah berikan kepadanya, dia paham. Kalam tadi itu, Ya'juj wa Ma'juj. Allati a'tahu lahu. Au biwasitati turjuman. Atau bisa jadi dia paham lewat penterjemah. Inna Ya'juj wa Ma'juj wa huma qabilatan minan nas. Dua qabilah, kelompok. Yufsiduna fi ardina bil qatli wat takhrib. Nah, lewat terjemahan kata-kata mereka yang dipaham itu, atau memang langsung Allah berikan kemudahan kepada Zulkarnain untuk memahaminya. Intinya, yufsiduna, mereka berbuat kerusakan di bumi kami dengan membunuh, wat takhrib, merusak, wa zulmi, zalim, wal ghasham, saya nggak tahu ghasham, wasair wujuhil ibsad, dan berbagai macam kerusakan dia lakukan. Oke, kita sekarang ini Ya'juj wa Ma'juj rusak semua. Apanya? Fisiknya rusak, mentalnya rusak, aturannya rusak. Lewat apa caranya? Kebijakan. Tuh, ada laut diuruk, dipagar, ada sungai diuruk. Ada penduduk setempat udah lama itu tanah dia dirampas. Dijadikan ibu kota. Ibu kotanya nganggur, banyak yang ngeluh sekarang belum dibayar. Modal triliun, kan merusak. Turunan Ya'juj wa Ma'juj juga. Oke, berikutnya. Kalau turunan Firaun nggak seberapa. Banding Ya'juj sama Ma'juj. Berikutnya Pak Jamal. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Kharjan di sini pajak kan. Ai fahal tuafiqu ala an nu'tika ju'lan au doribah min amwalina. Apa Anda setuju kalau kami memberikan pajak, doribah sama pajak,
dari harta kami. Ala antaj ala bainana wa bainahum hajizan manian. Agar engkau bisa memberikan batas antara kami dan mereka yang kokoh, yamna'uhum minal wusul ilaina, agar mereka tidak merambah ke sini. Nah, jadi kita tinggal Indonesia cari Zulkarnainnya untuk mencegah Ya'juj wa Ma'juj, dengan jargon modernnya obor. Oh, obor, jalur sutra, gitu kurang lebih. Oke, diangkat. Wa yara ba'duhum ka Syekhil Maraghi fi tafsirihi, seperti Syekh Al-Maraghi dalam tafsirnya berpendapat anna Ya'juj humut Tatar. Nah, udah nih. Tatar ya Cina ya. Wa Ma'juj humul Mongol. Mereka berpendapat, ya, Imam Al-Maraghi, kaum Tatar dan bangsa Mongol. Wa asluhuma min abwahid yusammat Turk. Mereka berasal dari satu ayah namanya Turk. Wa kanu yaskununa syamala Asia. Tinggal di sebelah utara Asia. Tamtaddu biladuhum minat Tibet. Memanjang kekuasaannya, negerinya, dari Tibet, Wasin dan Cina ilal muhitil mutajammid asyamali. Sampai ke samudra teduh asyamali sebelah utara. Wa gharban ila Pakistan, ke Pakistan. Wa hadzal ra'yu ghairu sahih. Pendapat ini tak benar. Fahum qaumun badaiyun majhulun. Mereka adalah kaum yang badui, badak, badui sama, ya, yang pedalaman, majhulun, yang tak diketahui oleh dunia luar, tak diketahui. Nih kata Wahbah Zuhail. Berikutnya Pak Jamal. Beri kesempatan dulu Alhamdulillah. Ustaz untuk berdiskusi. Iya, iya. Silakan. Ya ada pertanyaan disampaikan langsung. Bu Hilwani, ada yang mau disampaikan? Ustaz, tanya. Silakan Bu. Hari tanggal 8. Ya, tanya. Itu nggak ada keterangannya ya, Ustaz ya? Kaumnya itu yang tadi yang dijumpai oleh Zulkarnain itu. Kan ada kaum yang Pak, tinggal di gurun, yang ada nggak bisa berbicara gitu, Ustaz. Itu nggak ada keterangannya apakah mereka beriman atau tidak gitu, Ustaz ya? nggak ada keterangan lah. Cuma ada kecenderungan seperti halnya tadi sebelumnya, kaum yang ditemukan ada yang iman, ada yang kafir. Hmm. Ada yang kafir terus diajak iman, kalau nggak mau dibunuh. Ya. Oh, gitu. Terus kalau yang mau eh, diajarkan agama. Sementara kaum yang ini nih, yang di sebelah tembok tinggi antar dua gunung, Ya'juj Ma'juj, ngomong aja nggak dipaham kita. Hmm. Segitu aja, ya. Ya. Nggak ada keterangan seperti yang Ibu maksud itu. Mereka beriman apa tidak? Itu tuh kaum yang mereka nggak ada rumah, nggak ada pohon, Iya, itu. Eh, iya. maksudnya di sekarang ini diketahui nggak mereka tuh di negara mana gitu, Ustaz ya? Tadinya gitu awal Diketahui, cuma kita nggak tahu. gitu ya. Kalau dibaca lagi, ditelusuri, insya Allah keterangannya lebih lengkap. Hmm. Tadi global sekali, Hmm. kan seolah-olah begini gambarannya. Zulkarnain ada di tengah-tengah bumi. Hmm. Pertama dia mengembara ke barat, tempat terbenam matahari. Terus ke timur. Terus yang kedua, utara selatan.
Utara selatan dimaksud yang tadi udah kita baca, yaitu antara mana itu sama Azerbaijan. Antara apa itu saya lupa. Nah, baru ditemui kaum Armenia, Armenia, Ustaz. Armenia ya, Iya, Armenia dan Azerbaijan. Azerbaijan kan Persia, Azerbaijan. Ditemukan kaum padang pasir, nggak ada pohon, nggak ada bangunan. Makanan pokoknya ikan. Lebih dari itu, la yakaduna yafqahuna qawla. Nggak paham bahasa kita. Satu versi Allah memberikan kemudahan kepada Zulkarnain maka paham. Versi lain ada penterjemah. Nah, kalau feeling kita cenderung Allah memberikan kemudahan. Penterjemah susah juga ya membayangkan. Kalau menterjemah berarti kan dia paham dua bahasa. Bahasa mereka sendiri sama bahasanya Zulkarnain. Udah segitu informasinya. Dan inti cerita ini hubungannya dengan bahwa kaum Quraisy Mekah, kafir Mekah ngetes Nabi, Nabi bisa jawab. Bangsa yang diceritakan oleh Al-Quran itu tak ada yang tahu. Kecuali alimul ghaibi wasyahada, kecuali Allah. Nah, akhirnya sejauh mana penelusuran modern terhadap hal itu gitu ya. Kalau Al-Quran sepintas mungkin kita bisa buka ensiklopedia bangsa-bangsa, ada juga sih Ali. Itu kan 360 tahun kurang lebih tadi ya sebelum Masehi. Ya, 360 tahun. Sementara Arab jahiliyah ditelusuri sejarahnya oleh siapa itu penulis sejarah Salabi dalam bukunya Tarikhul Islam wal Hadarah al-Islamiyah itu 150 tahun sebelum kelahiran Nabi. Itu yang bisa dilacak. Itu halus saudara dia wallahu a'lam bishawab. Ya benar seperti yang Ibu Elwani katakan. Tak diketahui keyakinannya, tidak diceritakan. Ya. Iya. Emang menarik ya kalau kita hubungkan dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Kita sampai tadi saja itu bukan sembarang orang Zulkarnain. Dan Bu Helwani bisa tanya juga. Dia ke timur, ke barat, sampai tempat matahari terbit, matahari terbenam, naik apa? Lah udah dah jawab sendiri. Iya Bang, nggak itu. Ya, Ustaz. Iya, saya udah ngeri aja kalau dia tanya. Dia kan nanyanya macam-macam. Saya mau jawab lu naik ojek kali. jawabannya Allah. Ah, naik ojek kali. Berarti kalau ada keterangannya antara Armenia sama apa tadi Azerbaijan ya. Azerbaijan. Berarti kemungkinan gitu Ustaz, sekarang tuh ahli sejarah gitu bisa Iya. nelusurin tuh ke Ustaz Nah, daerah itu. maksudnya kalau antara Armenia dan Azerbaijannya sih cuma bisa ditangkap. Cuma penelusuran bisa ditangkap. Penelusuran bangsanya yang ada sekarang itu sejauh mana kita tidak tahu juga karena kita belum menelusuri ensiklopedia yang ada. Ada ensiklopedia yang luar biasa lengkap. Luas, saya mah cuma tahu kulitnya doang. Namanya Dairatul Ma'arif Al-Islamiyah. Itu rujukan utama itu kalau lagi baca-baca, kita telusuri. Gitu. Cuman kan sekarang perpustakaan udah digital semua. Gitu-gitu udah pada makanan rakyat. Ya, tapi nanti kita nanya sama Mbah Google. Ya, nanya. Mbah Google itu kan muridnya Mbah Jamal. Nah, jadi kan kalau kita tanya Mbah Jamalnya udah lebih afdol. Ustaz tadi lupa Ustaz, kalau Zulkarnain itu asal negerinya apa Ustaz tadi? Asal apanya? Negaranya?
Enggak disebut. Oh, nggak Cuma disebut. kita ngebayangin karena ceritanya dia menelusuri jalan menuju barat, maka diasumsikan dia ada di tengah, ya. Baru kemudian memang sampai ke negeri-negeri Tunis segala macam itu sampai ke Mesir, maka di Mesir ada nama Iskandaria, bendungan Iskandaria. Tidak menutup kemungkinan itu adalah sisa-sisa eh, perjalanan sejarah yang dilewati oleh Zulkarnain. Maka muncul Alexander. Nah, Alexander yang tadi itu kalau di literatur ini Alexander the Great, ya, Alexander besar. Itu dia yang di Al-Quran. Ya. Oke, terlepas dari itu, pertama kita mencatat dia orang soleh. Dia bisa bepergian menelusuri luar biasa. Kalau Ibnu Battuta nggak seberapa dibanding Alexander. Tak mungkin itu kalau tak ada pertolongan dari Allah, kuasa Allah. Bahkan masih memunculkan pertanyaan yang misterius. Dia sendirian ke sana apa sama pasukannya? Tapi ketika sampai di Ya'juj wa Ma'juj itu menunjukkan ada pasukan. Ternyata ketika ke sana juga Maghrib ke Masyrik bersama pasukan. Baru kalau kita mengambil pokok pikiran dari Mufasir Muhammad Abduh yang bersifat informatif, kalau tak diinformasikan jangan tanya-tanya. Hmm. Apa maknanya? Tak penting. Yang penting tadi itu Nabi dites, tahu nggak Zulkarnain? Lalu diceritain sama Allah. Disampaikan itu ke musyrikin Mekah, Quraisy, sama Yahudi. Titik gitu kurang lebih. Iya. Kayak model Allah informasikan malaikat sujud sama Adam. Udah segitu. Jangan tanya sujudnya sama sujud kita. Bisa. Mufasir hanya mencoba memvisualisasikan lewat makna bahasa. Sujud arti harfiah gitu, menundukkan kepala terus meletakkannya di tanah kayak sujud sholat kita. Tapi dalam arti luas, substansi sujud adalah hormat. Kita juga itu cara hormat sama orang yang paling terhormat menundukkan itu. Ah, itu juga udah sujud. Ya, kayak Bahlil giliran salaman sama si Anu tunduk nunduk gitu sama si Gibran. Akhirnya jadi sorotan netizen. Kalau mau Prabowo sama yang lain enggak. Giliran mau dia nunduk. Ah, itu juga sujud. Simbol simbol dia siap apa perintah yang mulia gitu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya Bu Elwani, seharusnya itu mereka nggak pada pakai baju, mau pakai celana, nggak ada hutan di padang pasir. Tuh, ya ampun gimana belum ada tukang jahit atau apa kayak gitu. Coba. Tapi sisi lain itu benar cerita Allah. Subhanallah. Bahkan tadi dalam tafsir disebutkan, ya turunan Adam, turunan siapa lagi? Kalau saja mereka di zaman Zulkarnain 360 tahun sebelum Masehi begitu, apalagi ono-ono di zaman awal-awal. Adam turun telanjang, nyari terus penutup pakai dedaunan. Lah si itu Qabil Habil gimana? Terus yang perempuannya juga gimana? Terus bangsa-bangsa berikutnya gimana? Masih luar biasa sangat sederhana. Kesederhanaan itu bukan karena kondisi sosial, tetapi juga plus pikiran. Sekarang pikiran udah maju, zaman udah maju, itu masih ada yang nggak pada pakai baju. Pamannya dipakai cangcut aja di Papua, di mana itu Irian. Kemudian
kita coba paradoksalkan dengan kemodernan, kecanggihan teknologi. Ada orang yang udah punya pakaian lengkap, dia potong-potong. Itu kan awalnya pikiran. Iya, baju ditinggi-tinggiin. Ada yang emang apalagi sih kalau ke pantai Bali nggak pada pakai baju. Jadi logik sekali. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz. Iya.